Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Medan bersama saya Nadia Tobing. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Indonesia akan memiliki patung Yesus Kristus tertinggi di dunia. Bumbu khas Sumatera Utara andaliman dipadukan dalam sajian pizza. Bagaimana pengembangan pariwisata Danau Toba di mata musisi Vicky Sianipar? Apakah sudah memperhatikan pengembangan budaya tradisi Batak? Indonesia akan memiliki patung Yesus Kristus tertinggi di dunia. Ya, patung setinggi 61 meter tengah dibangun di Bukit Sibea-bea, Kabupaten Samosir. Bagaimana proses pembangunan patung ini? Juga bagaimana infrastruktur pendukung yang disiapkan pemerintah? Rekan Henry Sianipar dan Daniel Sitanggang melaporkannya dari kawasan Sibea-bea, Samosir. Salah satu destinasi wisata favorit di Sumatera Utara adalah kawasan Sibea-bea. Belum lama dibangun dan rencananya di sini akan dibangun satu bangunan megah, patung Yesus Kristus. Sudah sejak 2018 dibangun dan masih dalam progres atau pembangunan. Nantinya patung itu akan berbentuk seperti ini dan tingginya saudara-saudara 61 meter. Kemungkinan akan menjadi patung Yesus Kristus tertinggi di dunia, mengalahkan ketinggian patung Yesus Kristus di Brazil. Hingga saat ini pembangunan patung Yesus Kristus tinggi 61 meter ini masih terus dilakukan. Berbagai persiapan infrastruktur seperti rumah doa, restoran, menara pandang dan fasilitas umum lainnya tengah diselesaikan. Pembangunan patung Yesus Kristus Penyelamat digagas oleh Yayasan Jadilah Terang Danau Toba. Biaya pembangunan patung bersumber dari masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan dan dermaga dibangun oleh pemerintah pusat. Karcis masuk yang ditetapkan tidaklah terlalu mahal, Rp5.000 per orang dan Rp20.000 untuk motor, Rp50.000 untuk mobil, serta Rp150.000 untuk bus. Jalan di wilayah harian Boho menuju patung Yesus Kristus terlihat berliku nan cantik, menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung wisata Sibea-bea. Spot foto pun sudah disiapkan di tempat saya berdiri saat ini. Wow, cantik sekali. Kelihatan dari sini. Ini merupakan salah satu spot terbaik di Sibea-bea ini, di samping patung Kristus yang tadi baru kita lihat. Dari atas kelihatan seperti angka 8. Masyarakat di sini maka menyebutkan sebagai kelok 8. Cantik sekali dan melihat ketenangan danau, pemandangan Danau Toba, ketenangan Danau Toba selalu membuat kenangan di hati. Ya, Danau Toba yang mempesona. Keberadaan patung Yesus Kristus tertinggi di dunia ini diharapkan menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Sumatera Utara. Henry Sianipar dan Daniel Sitanggang melaporkan dari Pangururan, Samosir, Toba. Patung Yesus tertinggi hanya ada di Sumatera Utara, yang juga mungkin hanya ada di Sumut adalah andaliman. Bumbu khas yang rasanya getir ini banyak digunakan untuk makanan tradisional. Namun kini bukan hanya makanan tradisional yang menggunakan bumbu andaliman. Ada juga makanan internasional seperti pizza. Ya, pizza andaliman yang dibuat di Balige, Kabupaten Toba.
Cerita pizza andaliman diawali dengan seorang turis dari Jerman bernama Thomas yang membuat pizza dengan cara sederhana di rumah Sebastian Huta Barat, temannya di Baligi. Pemikiran berikutnya timbul, bagaimana kalau pizza yang dibuat di rumah dipasarkan di depan rumah dengan menggunakan bumbu khas Tapanuli, yaitu andaliman. Nah, kalau ada andaliman, itu memang ada sesuatu yang aneh, maksudnya tidak biasa. Tapi dia coba untuk membuat itu di dalam saus pizza, itu aja sebenarnya. Thomas itu mungkin karena etos kerja Jermannya memang mantep banget, dia langsung buka warung itu dan dia langsung buat dough, itu udah Si mulai Thomas ngantri. ini ya? Iya, udah ngantri orang. Langsung viral. Kebayangkan dia Jerman, bule, buat pizza di depan di pinggir jalan. Orang pasti langsung antri. Bagaimana mungkin ada pizza di kampung, itu pertama. Yang kedua, kok ada pizza dengan andaliman gitu loh. Iya. Jadi Bahan dasar pembuatan pizza adalah tepung terigu yang telah dicampur dengan adonan, ragi, gula, garam, olive oil yang diratakan. Lalu adonan dibuat bentuk bulat seperti layaknya pizza dan ditaburi bahan topping seperti sosis, keju, saus, sambal, mayones, dan bahan-bahan lain termasuk bumbu andaliman. Setelah semua tercampur, maka dimasukkan dalam oven. Langkah selanjutnya adalah pembuatan saus. kita buat saus pizza itu pakai tomat ini, lalu pakai bawang bombay dan pakai andaliman. Andaliman itu supaya orang belum banyak tahu ini Kak ya? Andaliman Iya, itu ya? andaliman. Ini ya andaliman. Iya. Yang sudah diolah, inilah jadi saus andaliman Saus yang ini. andaliman nih kayak gini, pakai kacang ya, pakai kacang. Betul, Kak. Nah, inilah bumbu rahasianya tadi. Ada yang andaliman yang ada hanya ada khusus di Toba. Toba. Iya, hanya ada di Toba. Nah, pizza kita udah jadi nih, ya, tinggal siap disantap pizza andaliman. Jadi ini yang namanya pizza andaliman, saudara. Toppingnya kelihatan yang hitam ini adalah andalimannya ya. Andaliman. Ini Ada wortel, jagung, kacang panjang, kol, Anda nggak sosis. pernah menemukan ada kacang panjang Sama kol. sama kol di pizza manapun selain di pizza andaliman. Iya. Rasanya gimana? Saya boleh coba dulu Kak ya? Silakan, Pak. Saya boleh coba dulu. Saya ambil yang ada, saya ambil yang besar. Nah kan, kejunya ini khas pizza, jadi yang kayak lengket-lengket gitu kan, kayak karet. Standarnya keju. Jadi undang-undang perkejuan, perpizzaan masih dapat. Udah lumayan lolos. dapet. Nah kan ya? Gimana rasanya? Rasa andaliman masih dapat ya. Andaliman tuh saudara ada apa bahasa? Getir. Getir. Getir, kebas. Kebas seperti rasa kasih sayang. Getir-getir gitu lah ya. Ini harus dicolek. Colek di pizza, saus andaliman Ini saus andaliman ya. Iya. Supaya rasa andaliman lebih lebih terasa mantap. lagi. Lebih terasa. Iya. Coba lagi. Sausnya homemade. Ya. Dibuat setiap hari. Coba lagi dicolek dengan andaliman. Lebih mantap. Lebih mantap. Lebih mantap. Ini pizza yang paling enak yang bisa saya makan. Pizza internasional kayaknya kalah nih. Wow. Wow. Terima kasih Kak. Imelda dari Baligi, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Hendri Sianipar, Daniel Selanggang melaporkan. Dari nikmatnya rasa pizza andaliman, saya ajak Anda bertemu perempuan inspiratif dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, Tri Handayani tahu betul rasanya putus asa. Suaminya mengalami PHK dari perusahaan tempatnya bekerja di bidang perikanan. Tak hanya itu, pesanan 50 kg kulit ikan patin untuk pakan ternak dibatalkan pelanggan. Meski kecewa, Tri melihat sebuah peluang membuat kerupuk kulit ikan patin. Seperti apa kisahnya? Berikut gurihnya cuan kerupuk ikan patin. Awalnya
usaha ini kita bukan sesuatu yang disengaja ya, karena basicnya suami saya itu karyawan di sebuah perusahaan swasta yang bergerak juga di perikanan sih memang. Nah, pada tahun 2016 itu suami saya mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak. Nah, ketika diputus hubungan kerja sepihak, panik dong. Secara kan itu adalah penghasilan utama kita. Terus ada waktu itu kebetulan temennya itu petinggi salah satu bank swasta ya di sini. Dia pesen itu kulit ikan patin mau dijadikan pakanan ternak lelenya. Habis itu hari H janji kita ambil kulit, diambillah 50 kilo. Ternyata si bapak tadi nggak jadi ngambil. Ikannya kita apain ya Mi? Soalnya kalau nggak diambil, ini bapak ini nggak bisa ngambil kulitnya, kan sayang, ini peluang. Saya bilang buat kerupuk aja. Jadi yang 50 kilo tadi kita bukalah di bazar itu. Alhamdulillah 50 kilo itu habis dalam waktu 2 hari. Permintaan naik. Dari situlah kita dapat uang lumayan, akhirnya kita tekuni. Yang tadinya kita di PHK itu sudah nggak tahu mau kemana, kita mau ngapain lagi. Sebetulnya motivasi itu nggak ada, Mas. Saya cuma mengandalkan kekuatan the power of kepepet. Kalau nggak ada uang, Mas, apa aja kita jadikan uang. Yang penting halal. Yang memotivasi saya, perut saya harus diisi. Anak-anak saya harus diisi, orang tua saya harus dibiayai. Maka saya dan suami bilang, itu wajib. Yang kedua, saya bilang, Bang, kita gagal. Kita di PHK dilihat banyak orang. Saya bilang sama suami saya, jangan sampai kita nggak berhasil. Kalau kita tidak berhasil dalam dagang ini, besok-besok akan ada ratusan juta orang takut di PHK. Maka kita harus membuktikan di PHK, tapi kita bisa sukses berusaha. Jadi kita mau buktiin bahwasanya nggak semua orang di PHK itu hidupmu berakhir gitu. Kalau rata-rata sih kita memberdayakan ibu-ibu sekitar ya, karena kan kita tinggal di kampung tuh Mas, jadi ibu-ibunya itu banyak yang kerjanya itu serabutan ya, biasa kuli yang di sawah, ladang gitu kan, kita tarik lah dia kemari, mau nggak daripada duduk-duduk di rumah gabung sama saya gitu. Dulunya saya kerja di PT, ada pengurangan karyawan, saya kena. Terus ada yang cari kerja di CP, saya daftarkan diri. Lalu saya kerja. Kesannya ya banyak. Dari segi ekonomi terbantu, ya kan. Terus dari kawan banyak, ya kan. Saya happy lah gitu. Pokoknya terbantu banget. Andai saya punya pabrik tempat goreng yang lebih besar, mungkin kita satu hari bisa sampai 2 ton. Tapi itu tadi, karena kita UMKM, dana kita terbatas, saya masih pakai semi manual, jadi kita sanggupnya satu hari sekarang 1 ton, Mas. Variasi harga kalau untuk rata-rata ya, Mas, rata-rata ini kemasan paling kecil itu dihargai eceran 20.000. Kalau dia variasi paling besar itu, yang paling mahal ya 250 gram itu ada 35.000. Apapun keadaan Anda, jangan pernah takut dan menyerah walaupun itu Anda di PHK, karena itu bisa jadi tangga Anda menuju kesuksesan. Maka jangan takut untuk berani berubah.